Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga ingkang sepindah kita lajengaken malih raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan dalu menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kathah kanikmatan, nikmat iman Islam, sehat sempat lan sedaya nikmat ingkang tentunipun tasih kathah sanget ingkang kula lan panjenengan sami boten saged menghitung nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling penting sumangga kula lan panjenengan sami sareng-sareng membuktikan dumateng Allah Subhanahu wa taala bahwa kula lan panjenengan sami termasuk hambanipun Allah ingkang selalu berusaha memanfaatkan setiap kenikmatan menika untuk amal soleh, lan mugi-mugi pangaosan ing dalu menika dados tunggalipun bukti atas nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat lan salam boten kesupen sumangga kula lan panjenengan sami unjukaken dumateng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, lan sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang istiqomah, lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami mangke ten yaumul akhir insyaallah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, pripun kabaripun, sehat? Alhamdulillah. Niki kula sing rada napa niki? Flu, tok rada cumleng niki. Tapi bismillah, karena memang ya salah satu pahala itu akan meningkat ketika setunggalipun amal soleh kita tetap lakukan di tengah-tengah sebuah ujian. Lan kula nggih yakin panjenengan mendatangi majelis ilmu seperti ini nggih mboten kok sedaya gampang ngoten, mesti nggih mboten. Enten mungkin niki wau sing saderenge napa niki wau berangkatan masjid nggih enten sing digondeli putune, enten mboten? Enten sing mungkin garwa kali putra-putrane ngejak dolan tapi jenengan malah ngejak pengajian. Nah ngoten niku kan drama-drama ingkang panjenengan bisa lalui dengan baik, maka insyaallah pahalane nggih benten kalih tiyang ingkang berangkat majelis ilmu tidak ada hambatan-hambatannya. Dan semoga Allah mudahkan kula lan panjenengan sami untuk terus bisa mendatangi majelis ilmu. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita lajengaken malih pembahasan tentang tadabbur bacaan salat. Yang kemarin sudah kita masuk di bab tentang ta'awud. Ya, tentang ta'awud kemarin iftitah sudah selesai, kemudian ta'awud. Hari ini kita akan mencoba mentadaburi bacaan yang selanjutnya, yaitu adalah rukun salat membaca Al-Fatihah. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Fatihah ini menjadi satu bacaan yang sangat istimewa. Ya, entah itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau kita bicara masalah Al-Fatihah ini di dalam sholat, tentunya kita semua paham bahwasanya Al-Fatihah ini menjadi salah satu bacaan yang menjadi rukun. Tentunya kalau Al-Fatihah tidak dibaca, maka sholatnya akan rusak. Ya. Ini kami bawakan beberapa buku yang menunjang masalah ini. Ada satu dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di potongan hadis yang panjang. Rasulullah mengatakan, man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun thalathan ghairu tamamin. Ya,
Sinten kemawon ingkang melaksanakan sholat sedangkan dia tidak membaca surah Al-Fatihah atau ummil Quran, fahiya khidajun thalathan ghairu tamamin, maka sholatnya tidak akan pernah sempurna, bahkan bisa batal. Ya, entah itu bagi imam ataupun sholat munfarid atau bahkan menjadi makmum. Walaupun di dalam posisi menjadi makmum mungkin khilaf antara makmum itu afdolnya menyimak, tetap membaca atau diam saja. Lah itu perbedaan para ulama. Jadi para ulama itu tetap semuanya mewajibkan dan sepakat bahwa Al-Fatihah itu adalah wajib. Tapi yang menjadi khilaf, menjadi perbedaan ketika posisi kula lan panjenengan sami menjadi makmum. Nah niku enten 3 pendapat. Yang pertama membaca, tetap membaca. Yang kedua menyimak bacaan imam. Yang ketiga diam. Ya, diam itu tapi juga mendengarkan, bukan berarti ngelamun. Ya, bukan berarti ngelamun namanya malah lali nopo-nopo nih. Ya. Maka inilah yang menjadi keutamaan surah Al-Fatihah. Lah maka tadi di hadis tadi disampaikan ada nama lain surah dari Al-Fatihah yaitu Ummul Kitab. Ya, setidaknya nama lain Al-Fatihah itu yang sangat masyhur ada 3. Yang pertama Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah itu diletakkan di posisi yang paling awal. Yang kedua disebut dengan Ummul Kitab. Kenapa? Ya, karena isi kandungan dari Al-Fatihah itu mencangkup pokok-pokok keislaman. Ya, nanti kita sampaikan bahwa di situ komplit tentang masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, atau bahkan juga disebutkan tentang 3 hal kebutuhan seorang hamba kepada Allah, yaitu disebut dengan mahabbah, khauf dan roja. Lah itu ada semua tuh di Al-Fatihah. Yang ketiga, Al-Fatihah juga sering disebut dengan as-sab'u mathani, 7 ayat yang terulang. Ya, 7 ayat yang terulang artinya 7 ayat ini selalu dibaca di dalam sholat. Nah, maka surah Al-Fatihah ini memiliki nama yang banyak. Ya, memiliki nama yang banyak. Salah satunya tadi disebutkan dalam hadis Ummul Quran. Ya, karena kandungannya begitu luar biasa. Nah, ini yang pertama, keutamaan surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Al-Fatihah ini merupakan surah terbaik. Yang kalau kita lihat di hadis yang sangat panjang, ya, hadis yang cukup panjang, riwayat dari sahabat Ibnu Jabir radhiyallahu anhu. Ya, singkat cerita kisahnya itu ketika Ibnu Jabir ini tiba untuk bertemu dengan Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah Muhammad SAW baru mengalirkan air untuk berwudu. Kemudian Ibnu Jabir ini salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, dan ternyata Rasulullah tidak menjawab, hanya diam saja. Kemudian Ibnu Jabir ini dengan rasa yang sedikit kaiban hazinan. Ya, Ibnu Jabir mengatakan, setelah itu saya masuk ke dalam masjid dalam kondisi yang sangat sedih. Karena mungkin merasa teracuhkan, ya. Tapi kemudian kharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tatahhara, ketika sudah bersuci. Faqala alaikassalamu warahmatullahi wa alaikassalamu warahmatullahi wa alaikassalamu warahmatullahi. Membacanya, menjawab salamnya Ibnu Jabir tadi sebanyak 3 kali. Nah ini poinnya. Qala thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Jabir, ala ukhbiruka ya abdallah ibna Jabir bi khairi suratin fil Quran. Rasulullah tanglet dumateng Ibnu Jabir, namanya itu Abdullah bin Jabir. Wahai Abdullah bin Jabir, maukah kamu aku tunjukkan bi khairi suratin fil Quran, ya, surah di dalam Al-Quran yang sangat baik, ya, atau surah yang di dalam Al-Quran yang paling baik. Kemudian
Ibnu Jabir mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta tahtimaha." Bacalah surah alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah ini tidak hanya perkara yang wajib dibaca di dalam sholat, tapi dulu juga pernah kami sampaikan bahwa ternyata Al-Fatihah ini adalah surah terbaik yang manfaatnya tidak hanya berpahala, tapi juga bisa menjadikan diri kita mendapatkan banyak keutamaan. Ya, salah satunya yang lain, ketika surah Al-Fatihah ini pernah menyembuhkan seorang raja yang tersengat kala jengking. Nek cara panjenengan kesengat kala jengking ngoten jenengan langsung obati napa Al-Fatihah? Nek cara panjenengan, ya. Ya, selam bablas nggih. Ya. Tapi pernah terjadi kan ketika para sahabat itu melakukan perjalanan yang sangat jauh, qadarullah perbekalannya habis dan berniat untuk mampir ke salah satu kabilah. Ya, harapannya ketika mampir di satu kabilah itu mendapatkan jamuan yang indah. Dan ternyata ketika mampir boten wonten jamuan sama sekali, bahkan cenderung para warga di situ menolak kedatangan para sahabat. Ditanya, "Kenapa kok engkau tidak mau menerima kami?" Kata masyarakat di situ, "Karena raja kami baru sakit." Loh, sakit kenapa? Disengat kala jengking. Ya. Kemudian salah satu di antara para sahabat menawarkan diri, "Kalau begitu boleh nggak aku mencoba untuk mengobatinya? Tapi nanti kalau rajamu sembuh, kami bisa diperbolehkan untuk sementara waktu tinggal di sini dengan jamuannya karena perbekalannya sudah habis." Dan betul Bapak Ibu sekalian, sahabat ini mendatangi siapa? Rajanya yang tersengat kala jengking, cuman dibacakan surah Al-Fatihah, alhamdulillah atas takdir Allah sembuh dan tanpa meninggalkan bekas apapun. Ya. Makanya cara panjenengan ngoten rada mumet sekedhik ngoten langsung budrek napa diwacake riyen. Hah? Pripun, Pak? Nek zaman kula alit niku riyen niku rada masuk angin sithik ngoten diken ngunjuk insana. Dan nggih fase-fase insana niku sing nem-nem niki nggih ngertos napa mboten insana. Ngertos nggih? Malah kula niku sampai pas SMP ngoten niku kula tesih minum niku insana. Mboten mergo ben mari, rasane enak soalnya. Ya rada jeruk-jeruk seger-seger ngoten. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Iqra, kata Nabi, sebaik-baik atau surah yang baik itu adalah surah Al-Fatihah, surah terbaik itu. Karena manfaatnya tidak hanya mendapatkan pahala, tapi bisa memberikan sebuah kebaikan untuk kita. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, yang terakhir, keutamaan surah Al-Fatihah ini adalah cahaya untuk umat Islam. Ya, buktinya apa? Pernah ada suatu hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Itu pernah diriwayatkan, hadisnya cukup menarik. Ketika itu bainama Jibrilu qa'idun 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu waktu Jibril itu duduk di sisinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tiba-tiba terdengarlah suara seperti pintu terbuka. Ya. Seperti pintu terbuka dari atas. Maka Jibril ketika itu di sini disampaikan farofa'a ra'sahu. Kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya ke atas. Faqala hadza babun minas sama'i futihal yauma lam yuftah qattu. Ya. Kata malaikat Jibril bahwa itu adalah pintu yang terbuka dari langit hari ini, yang pintu itu belum pernah terbuka sebelumnya. Ya. Fanazala minhu malakun, turunlah seorang malaikat, faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yangzil qattu. Yang mana malaikat itu belum pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Ya. Kemudian malaikat itu pun memberikan salam dan mengatakan, absyir binuraini uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka
Fatihatul Kitab wa khatimu suratil Baqarah. Ya. Malaikat pun memberi salam dan berkata begini, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, yang dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada Nabi selain Muhammad. Dua cahaya itu apa? Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya, nah maka Bapak Ibu, ini menjadi salah satu di antara tantangan kita untuk betul-betul bisa memahami bahwasanya sekali lagi, Al-Fatihah ini ternyata tidak sekedar surat yang kita baca di dalam sholat, tapi ternyata juga bisa menjadikan diri kita ini mulia. Maka umat-umat Nabi terdahulu tidak diturunkan wahyu berupa Al-Fatihah. Sedangkan di umatnya Rasulullah, Allah turunkan surah Al-Fatihah. Ya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka monggo kita coba untuk mentadaburi ya secara umum kandungan surah Al-Fatihah itu. Yang tadi sudah kami sampaikan bahwasanya ketika kula lan panjenengan sami membaca surah Al-Fatihah itu ada setidaknya 3 hal yang bisa kita telaah atau bisa kita tadaburi, sehingga harapannya setiap kula lan panjenengan sami membaca Al-Fatihah itu semakin meningkat apa yang menjadi keinginan dari Allah dan Rasulnya dari surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, di dalam surah Al-Fatihah itu berisi 3 macam tauhid yang ini kita semua sudah paham. Tauhid rububiyah tentang ketuhanan ditandai dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Ini kan berarti kita mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, ada juga tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini kenapa? Tauhid untuk penghambaan. Di situ ada ayat iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku ya meminta, ya. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tentu di situ ada kata Ar-Rahman Nir-Rahim. Nah, ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita betul-betul mau mempelajari surah Al-Fatihah ini, kita sebenarnya sudah cukup untuk mengerti maksud kenapa Allah menciptakan kita. Ya, kalau kita betul-betul bisa memahami ya. Dari mulai ayat pertama coba. Ya, jenengan berpendapat ayat pertama Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillah? Nah, ini kan perbedaan nih. Boleh jenengan mengatakan Bismillah, Alhamdulillah, ini pendapatnya ada. Tapi kalau kami ya mengambil pendapat yang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Ya, di situ ada kata ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah bisa dikoreksi. Ada satu riwayat mengatakan barang siapa yang melakukan satu perkara ya, yang perkara itu la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdar ya, atau abtar ya. Barang siapa yang memulai suatu perkara amal yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu cacat. Apapun itu. Kemudian dilanjutkan, ada di dalam riwayat juga dikatakan ketika suatu kalam atau ucapan la yubda'u fihi alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa abtar. Ya, segala ucapan yang tidak diawali dengan kata alhamdulillah, maka ucapan itu adalah ucapan yang cacat. Ya, maka kula lan panjenengan sami monggo ketika memulai sesuatu itu harus diawali dengan bismillah. Tapi kalau mau mengucap sesuatu diusahakan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan kalau buka kitab-kitabnya para ulama, pasti di mukadimahnya ada kata alhamdulillah. Itu pasti. Silahkan jenengan cek kitab apapun pasti ada kata-kata pujian. Ini kan menunjukkan bahwa kata bismillah ya itu kan merupakan sebuah sebuah
mencukupi gitu. Kita cukup Allah gitu. Yang kita sebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada niatan lain di dalam sholat kita kecuali kita memang mengharap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala itu. Ya, sebagaimana yang kita sering ucapkan di dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Ya, maka kalau sudah seperti itu, kita tidak akan pernah mengharapkan sesuatu yang tidak datang dari Allah. Harusnya kan begitu. Ya. Maka kalau kita mengikrarkan itu, wa mahyaya, kehidupanku, ya kita harus berkomitmen kepada Allah, sedoyonipun amalan yang menjadi, yang melekat kepada diri kita harus tuntaskan. Kalau kita sebagai seorang hamba yang hamba yang muwahhid, yang mengisahkan Allah, ya salah satu tanggung jawab kita adalah mengibadahi Allah. Ya, contoh lain ketika panjenengan sebagai seorang pemimpin, bentuk hidup berkah panjenengan harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab panjenengan sebagai seorang pemimpin. Orang malah korupsi misal. Ini misal ya. Ya, karena kula sedih bupati kula kecekel masalah. Sedih kula. Kula pas pertama kali mendengar berita itu, yang pertama kali terbesit di hati saya, alhamdulillah wa astaghfirullah. Astaghfirullahnya karena kelakuannya, alhamdulillahnya mergo kecekel, Pak. Maksud kula ngeten, kenapa kok alhamdulillah? Karena kalau tidak kecekel, dosanya tambah akeh, Pak. Gitu. Amun dipaitu to, Pak. Yang penting niku bentuk husnudon kita gitu. Husnudon kita yo peh wis kecekel, ya muga-muga dosane mandek temriku mboten terus nambah terus ya. Nah, maka di kata basmalah itu Bapak Ibu sekalian, itu kan ada dua hal. Pertama, di situ ada makna tabarruk. Ya, mencapai atau meraih sebuah keberkahan. Ya. Maka ketika kula lan panjenengan sami ingin mendapatkan berkah dari segala sesuatu aktivitas, maka sebutlah nama Allah. Ya, dengan sebut bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau di dalam sholat ya harus bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau makan, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nah ini, ya. Kalau di dalam hadisnya kan jelas ya, samillah. Samillah itu kan ya hanya bismillah. Tapi kalau ada orang mau makan bismillahirrahmanirrahim, apakah bid'ah? Ya tidak. Tapi enten loh Pak, tiang-tiang yang nembe hijrah. Pernah saya ceritakan di sini ya. Ada dua anak muda makan di salah satu warung, apa itu namanya? Lamongan itu. Pecel lele, nah pecel lele Lamongan. Dua-duanya ini baru belajar ngaji. Yang satu itu ketika mau makan bismillah. Yang satu bismillahirrahmanirrahim. Yang bismillah tadi mengatakan, sing doai bismillah wae rasa ditambah rahmanirrahim. Bilang apa? Kuwi nek tuntunane kok nabi, misal. Ya. Itu yang ini mengatakan, enggak, katanya enggak apa-apa, boleh saja. Ya. Nah, itu polemik seperti ini kan sering terjadi di masyarakat. Yang sejatinya itu perkara furuqiyah, tapi diseriusi seolah-olah itu perkara usul gitu loh. Jadi nek orang lakoni niku dadi dosa ngoten lho. Padahal nggih mboten. Ya, dalil yang mengatakan bolehnya bismillahirrahmanirrahim ketika mau makan karena itu diambil dari penisbatan dalil bahwasanya Ar-Rahmanir-Rahim itu nama Allah. Maka boleh ya kita menyebut doa dengan nama-nama lain dari nama Allah ya. Itu boleh. Yang kedua, selain bismillah itu bisa memberikan memberikan manfaat berupa tabarruk, yang kedua, bismillah itu juga menunjukkan adanya hasr. Hasr itu memiliki makna hanya, tadi yang sudah kita sampaikan. Hanya. Jadi kalau kita sudah mengatakan bismillah, itu sudah keikhlasan semua yang ada di situ. Ya, harusnya pun boten wonten perkawis-perkawis lain yang masuk di dalam sholat kalau kita sudah mulai membaca bismillahirrahmanirrahim. Harusnya begitu idealnya. Ya. Tapi memang terkadang kula lan panjenengan sami ketika membaca bismillah itu sendiri kita masih belum meyakini
bahwa hanyalah Allah yang ada di dalam diri kita ketika kita melakukan aktivitas sholat. Nah itu tadi secara umum ya, ada 3 macam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah itu secara umum itu ada 3 pilar ibadah. Nah ini juga penting untuk kita tadaburi. 3 pilar ibadah ini kunopo yang sering kita sampaikan bahwa ada 3 pilar ibadah, yang ketiganya itu harus ada. Walaupun secara secara kualitasnya mungkin tidak selalu sama. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, mahabbah itu dilihat dari mana? Ya, rasa cinta itu dilihat dari kata alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Yang kedua, ada harap-harap cemas, roja, ditunjukkan dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga, khauf ditunjukkan dengan apa? Maliki yaumiddin. Takut. Ya. Maka ketika kulolan panjenengan sami beribadah, salah satunya contoh salat, salah satunya saja hilang, apalagi yang hilang adalah mahabbah, ibadah kita akan hampa, Bapak Ibu sekalian. Karena Imam Ibnu Taimiyah itu kan pernah memberikan satu ibarah bahwasanya mahabbah itu seperti mahabbah khauf roja, itu seperti seekor burung yang terbang. Mahabbah itu seperti kepalanya cucu manuk niku. Khauf itu sayap kanan, roja itu sayap kiri. Ya. Nah, sekarang membayangkan ketika ada seorang yang melakukan ibadah tanpa ada cintanya kepada Allah. Ya, dia ibadah ya gur sing penting waktune ibadah ngibadah ngoten. Mboten enten kecintaan kepada Allah. Itu seperti halnya burung sing mboten enten ndase. Ya, niku kinten-kinten manuke tasih urip mboten niku? Mati. Ya. Maka ketika kulolan panjenengan saya merasa kenapa kok sholat saya kok sulit sekali khusyuk ya Mas. Susah sekali untuk merasakan nikmatnya sholat. Bisa saja rasa cinta itu belum tumbuh. Maka setiap kita membaca Al-Fatihah harusnya, terutama ketika membaca Alhamdulillah, harusnya di situ sudah mulai tumbuh rasa-rasa untuk menumbuhkan cinta kepada Allah lewat apa? Lewat ibadah kita itu. Yang kedua tadi apa? Roja. Ya, mengharapkan. Ya, dengan kata Ar-Rahmanir Rahim. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, setelah kita diajarkan dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu kan bentuk apa nggih kalau di beberapa kitabnya para ulama itu kan bentuk Allah menyombongkan dirinya sendiri. Allah boleh nggak sombong? Boleh. Ya, Allah mengakui dirinya sendiri bahwa Rabbul Alamin. Tapi setelah Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dilanjutkan ayat setelahnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang. Ini menunjukkan bahwa walaupun Allah itu menguasai seluruh alam semesta, tapi kita harus ingat bahwa Allah tetap memberikan kasih dan memberikan kasih sayang. Gitulah. Ya. Maka nek kulolan panjenengan sami sebagai manusia kan kadang berbeda. Ya, contohnya Firaun nih kalau dia merasa dirinya kuat, tapi mereka tidak memberikan kasih sayang. Nah ini masalah. Tapi kalau Allah, bahkan di dalam beberapa riwayat kita temukan kasih sayangnya Allah itu bisa mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat hadis qudsi yang pernah kami sampaikan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului murkaku. Ya. Nah, maka kalau kita cermati betul bahwasanya setelah Allah menyombongkan dirinya atau Allah membesarkan dirinya, setelah itu Allah justru memberikan harapan kepada hamba-hambanya termasuk kita bahwa sehebat apapun Allah, Allah tetap menjadi zat Tuhan yang memberikan kemurahannya kepada kita. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah khauf, rasa takut. Ya, ditunjuk dengan Maliki Yaumiddin. Ini nek basa kasar niku jenengan nek enten gadah tiang alit atau putra ingkang tesih bocah niku jenengan weden-wedeni. Ya, jenengan weden-wedeni. Engko nek ora misalnya napa to jenengan biasane misal nek mboten gelem maem ngoten biasanya diwedenine pripun?
Cekal Pak polisi. Padahal mboten ada hubungan ya sini nggih. Tapi nggih diweden-wedeni ngoten niku. Sama ten Al-Fatihah nggih ngoten. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan penunjukan bahwa Allah lah yang merajai semuanya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa nanti di hari akhir itu akan ada segala bentuk pembalasan dari segala amal kita. Ya. Harusnya cukuplah kita berhenti di kata Maliki Yaumiddin, kita semakin yakin bahwa Allah lah itu yang memiliki segalanya. Ya. Baru nanti setelah Maliki Yaumiddin kita mengharap kepada Allah. Iya kana butuh wa iya kana stain. Di situ ada bentuk isti'anah. Kita merasa butuh Allah. Ya, karena kulolan panjenengan sami sekali lagi Bapak Ibu. Kita tanpa bantuan Allah sekali lagi kita nggak akan pernah bisa istiqomah. Ya, karena apalagi Bapak Ibu di dalam satu riwayat itu disampaikan ayat-ayat yang menjadikan Rasulullah serius untuk mendengar ayat itu, bahkan bisa sampai menjadikan Rasulullah beruban rambutnya. Itu salah satunya adalah ayat tentang istiqomah. Ya, karena istiqomah itu sulit sekali, maka kita minta sama Allah, iya kana butuh wa iya kana stain. Kita minta harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu riwayat yang disampaikan bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh para sahabat, ditanya, "Wahai Rasulullah, ngapunten, kok rambut panjenengan itu sudah mulai beruban itu karena apa?" Ya. Niku nek cara kula tanglet panjenengan ngoten jenengan jawabnya napa? Pun sepah. Niku kan pun mboten saged dihapusi niku. Yang kedua, mungkin genetik. Genetik niku keturunan, gitu. Yang ketiga, kakean pikiran, Pak. Betul, Pak? Nah, nek jenengan sing pundi niki? Sing sepah mboten diakui. Nggih sepah, nggih kathah pikiran. Lah Rasulullah ketika ditanya dengan pertanyaan itu, Rasulullah mengatakan, kenapa rambut saya sudah mulai beruban? Karena teringat ayat Allah di dalam surah Hud ayat 112. Surah Hud ayat 112. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw." Ila akhir ayat. Allah berfirman, ya, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah engkau dengan sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan bertobatlah, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tadghaw, dan jangan melampaui batas. Ya. Maka kalau kita lihat beberapa penjelasannya para ulama, atau kita tadabburi saja, perintahnya ada 3, dan ketiganya ini yang dikhawatirkan Nabi kepada umatnya. Pertama, istiqomah. Ya, buktinya kulolan panjenengan sami kan kalau ditanglet tenanan jujur ngoten apapun istiqomah. Ya dereng patek ta sini ta. Ya. Yang kedua, tobat. Ya. Berapa banyak di antara hambanipun Allah, umatnya Rasulullah ini yang ketika dia salah dikandani malah ora rumangsa salah. Karena kunci taubat yang paling pertama itu dia sadar, dia ini mengakui bahwa dirinya salah. Kalau tiang niku mboten ngakui salah, nganti jeledeng nek basa Jerman niku. Ya, atau jeledeng. Lah kok sampai kapan pun orang itu tidak akan pernah taubat kalau dia tidak mengakui kalau dirinya salah. Sebagai contoh Pak, kalau tanglet ngapunten sangat niki. Ketika panjenengan kula tanglet kata durhaka itu lebih identik ke anak atau ke orang tua? Anak atau orang tua? Anak ya, kalau kita ya. Ya. Tapi kalau kita mau telaah lagi, ternyata ngeten riyen deh, kalau jenengan ngendikan anak, tapi ada nggak orang tua durhaka? Enten toh? Enten. Pertanyaannya, orang tua durhaka ngaku tidak kalau dia durhaka? Hah? Sulit. Kemarin Pak ada satu berita 3 minggu yang lalu nggak salah. Ada di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu ada berita di Twitter muncul. Itu kisah nyata. Ada seorang anak perempuan kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP perempuan. Dia mengaku dizinai, bukan hanya dilecehkan ya, dizinai oleh bapak kandungnya beserta pamannya. Ya. Anak perempuan kelas 2 MTS SMP, umur berapa itu berarti itu? 15 tahun, 15 16 lah.
dizinai sama bapak dan pamannya. Pertanyaannya, apakah tidak ada ibunya? Anak ini sudah bilang ke ibunya. Anak ini juga sudah melapor ke istrinya pamannya. Tapi apa jawaban ibunya? Wes rapopo nduk, sing penting ora hamil. Orang tua seperti itu apakah masih patut untuk ditaati orang kayak gitu? Ini durhaka nih Pak. Ini mungkin contoh yang sangat ngeri ya. Tapi contoh yang paling kita bisa gambarkan. Ukuran kenapa kok ternyata ada orang tua durhaka? Karena pernah ada seorang laki-laki mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab sambil membawa anak laki-lakinya. Bapak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tolong nasihatilah anak kula niki sing durhaka niki. Dikuandani angel, diarahke malah membangkang." Kemudian anaknya ditanya, "Apakah benar yang dikatakan bapakmu kepadamu, wahai anakku?" "Iya, betul Amirul Mukminin. Tapi mahlan ya Amirul Mukminin, tenang dulu. Kalau orang tuaku mengatakan aku durhaka kepadanya, bukankah anak juga memiliki hak untuk diberikan bukankah anak juga punya hak yang harus diterima dari seorang ayah?" Iya, haknya anak dari ayah ada 3. Pertama, haknya anak itu adalah dipilihkan istri yang solihah atau dipilihkan ibu bagi anaknya, yang mana anak itu harus memiliki ibu yang solihah. Maka Bapak Ibu sekalian ngapunten, nek kula ngendikan ten jenengan mungkin nggih ngapunten, niki mungkin rodok-rodok telat ngoten. Tapi mungkin ada di sini anak-anak teman-teman muda yang mungkin ini bisa diaplikasikan. Ternyata nilai unsur pertama di dalam pendidikan anak itu bukan setelah anak lahir, tapi dimulai dari memilih calon ibu yang baik. Ya, maka tapi nek panjenengan pun mboten sah dijolke, mboten sah golek melih, mboten sah diperbaiki ngoten mawon. Mboten sah dijolke nggih. Nah niku. Ya, jenengan dijolke rumangsane sing jenengan pengin apa purun kalian jenengan ngoten maksudnya. Ya. Kalau yang masih muda-muda itu misal, carilah istri itu yang betul-betul mampu menjadi pendidik. Anak ini mengatakan, "Ibu saya tidak pernah memberikan ajaran apapun." Bahkan kalau bahasa kasarnya, "Bapak saya menikahi ibu saya itu gur mergo wedok," gitu loh. Dari gur penting wedok, sapi ya wedok enek gitu loh. Artinya tidak ada manfaatnya dia kecuali melahirkan. Ya, sulit Bapak Ibu. Dan ketika ayah menyengaja mencari ibu yang tidak bisa untuk mendidik anaknya, itu satu langkah kedurhakaan bagi seorang ayah. Menurut apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini. Yang kedua, haknya anak adalah diberikan nama yang baik. Diberikan nama yang baik. Kalaupun hak anak adalah diberikan nama yang baik, wahai Amirul Mukminin, saya ini nama saya tidak baik. Loh, nama kamu siapa? Nama saya Ju'al. Ju'al itu artinya kumbang serangga yang hidupnya di atas kotoran. Ya, kalau ada yang mengartikan itu kumbang tai. Apa nih Pak? Niku lah pokoknya lah. Ya, lo jenengan anak kok Ju'al gitu. Niku nek cara wong tua niku tegomen gitu loh. Ngasih nama itu. Menawi panjenengan pengen betul-betul putrane jenenge bahasa Arab niku mang tanglet kalih guru-guru panjenengan gitu. Tapi mboten sah kalih kula. Tanglet-tanglet sing guru-guru senior-senior niku lho. Ya, ustaz-ustaz sing ngangisi mriki. Jangan sampai jenengan memiliki nama berbahasa Arab ning artine ra cetha. Ya, namanya misal anaknya namanya siapa, Bu? Namanya Hawiyah. Lho Hawiyah jeneng neraka lho kuwi. Ya ini kan problem. Namanya siapa? Vina. Vinari Jahannam. Lah yo. Ini masalah. Ya. Dulu pernah kami cerita, ada guru kami itu pernah punya murid namanya Zurni Laila. Zurni Laila itu kan secara pendengaran enak toh, Pak? Enak toh? Enak, tapi secara arti ora patek pas. Zurni Laila itu artinya kunjungilah aku malam-malam. Ini ku bocah kelas 3 SD, Pak. Namanya Zurni Laila. Tapi nek jenengan praktekan kali istri boleh. Ibu-ibu bilang ke suami, "Pak, Zurni Laila." Itu boleh. Ya, kunjungilah aku malam-malam. Ya, ini kan artinya ternyata haknya anak itu nama yang baik. Yang ketiga, haknya anak apa, Pak? Diajarkan Al-Qur'an. Walaupun panjenengan ngapunten menyekolahkan anak di SDIT, MI, MTS, SMA IT, apapun pondok pesantren, kewajiban panjenengan untuk mengajarkan Al-Quran tidak pernah gugur sampai kapanpun. Sampai kita meninggal. Ketika anak disekolahkan, jenengan tidak membantu anak di dalam pendidikan Al-Quran,
itu sama saja kita durhaka kepada anak kita. Anak tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak ada satupun hak yang diberikan ayahku kepadaku. Anaknya disuruh minggir, bapaknya dipanggil, wahai saudaraku, bukan anakmu yang durhaka, tapi kamu yang durhaka kepada anakmu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah yang menjadi satu keseriusan Nabi ketika Nabi, kembali ke poin tadi, ketika Nabi mulai muncul uban di rambutnya, yang difikirkan adalah perkara istiqomah, taubat, dan umatnya nanti dikhawatirkan terlalu wala tadghaw, melampaui batas. Maka kita butuh berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu kan bentuk bagaimana kita masih merasa butuh Allah. Kalau kita ketika membaca iyyaka na'budu tidak memiliki rasa apapun, maka sejatinya kita ini aslinya mintanya sama siapa? Ya. Maka kalau hari ini kita merasakan hidup yang rodok ruwet, ya mungkin bisa saja permintaan kita hari ini bukan Allah yang menjadi tujuan kita. Mungkin kita masih membutuhkan pujian manusia. Ya, berapa banyak Pak manusia hari ini yang mereka hanya membutuhkan tepuk tangan manusia. Nek dia melakukan sesuatu, nek gak ditepuk tangan tidak lego. Berapa banyak manusia yang ketika tidak dipuji dia merasa gagal. Berapa banyak di antara manusia atau orang tua yang ketika anaknya tidak ranking 1 itu menjadi sebuah kegagalan. Atau bahkan ketika anaknya tidak hafal Quran itu merupakan kegagalan. Poinnya bukan di situ Pak. Poinnya ketika kita mampu terjaga. Maka kalau kita ngapunten nggih, kemarin saya ngaji sama Ustadz Yusuf Film itu ada satu poin menarik. Poin menarik begini. Kalau kita ingin mendidik anak dan pengen anak itu berhasil, patokannya sederhana. Sholatnya benar, dia berbakti. Yang ketiga, tidak melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh seumuran anak kita. Itu sudah baik betul itu dah. Sholatnya benar, 5 waktu, berbakti, tidak neko-neko sama orang tuanya. Yang ketiga, tidak melakukan aktivitas maksiat yang kebanyakan anak di usia itu melakukan. Dah, itu dah bangga panjenengan. Ya. Maka patokan itu bukan hafal Quran 30 juz, itu bonus saja. Ya. Tapi beliau mencontohkan di sana di Tawangmangu itu ada banyak anak-anak hafal Quran. Tapi nek dikon imami mesti ra tau mangkat. Telat. Sengaja telat. Suaranya api, nek dikon ngimami sengaja telat. Bagus rambutnya tiba semiran ngoten niku. Ya, niki beliau menceritakan seperti itu. Ya, artinya memang ketika kula lan panjenengan sami jenengan apapun posisinya, jenengan sebagai seorang ayah, ibu-ibu sebagai seorang ibu, panjenengan sebagai seorang simbah, panjenengan sebagai seorang pengajar, panjenengan sebagai seorang petani, apapun posisinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah poin penting. Karena kalau kita sudah membaca itu dengan tulus, apapun keberhasilan dan kegagalan, pasti kita akan bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya, nah ini kita baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti besok di pertemuan akan datang, kalau Allah izinkan, nanti kita akan coba melanjutkan ayat yang terakhir itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini penting, karena ayat yang ini, yang ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir itu merupakan bentuk puncak di antara keinginan kita. Karena keinginan kita ya satu, kita betul-betul bisa diarahkan oleh Allah untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, yang disebut dengan siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Apunten Bapak Ibu niki rada cumbleng lagi dados nggih. Rada napa niki? Sentrap-sentrup flu. Barakallahu fikum, nggih mugi-mugi saged nambah manfaat, mugi-mugi saged menenangkan diri kita, dan semoga kita semakin bisa mentadaburi bacaan salat khususnya Al-Fatihah, dan semoga Allah mudahkan kula lan panjenengan sami untuk mencapai kekhusyuan di dalam salat kita, dan semoga dari surah Al-Fatihah itu mampu memberikan nilai-nilai kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Maka aten ingkang saged kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun agung pangapunten. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.